Halo trader, halo investor. Hari ini saya akan sharingkan kepada Anda cara supaya Anda bisa untung trading di market. Jadi caranya mudah. Caranya satu, Anda siapkan dana cash ya. Anda siapkan dana cash Anda, barang Anda yang sudah jual atau sudah beli, itu tidak usah dibelikan saham-saham baru lagi. Jadi cara belinya gimana? Anda nonton di video-video YouTube saya mulai hari ini nih ya. Saya akan sharingkan saham-saham yang akan naik, tapi belum naik. Jadi Anda cukup follow saya punya, subscribe saya punya YouTube, Anda tonton video saya. Jadi kalau kalian punya cash sekarang ini, jadi Anda hanya follow saya punya subscriber, follow saya punya YouTube. Nanti hari ini saya ada rekomendasi saham, Anda beli. Memang sahamnya tidak akan langsung naik. Tapi setidak-tidaknya nanti kita hitung setelah setahun atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda trading bareng saya, apakah Anda untung atau Anda masih menggunakan metode Anda yang sudah trading mungkin ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah selama Anda trading Anda sudah profit portofolio kalian? Jadi dicoba rubah cara pikir kalian, ikut follow saya punya cara trading supaya kalian trading tidak rugi. Karena di market ini banyak saham yang bullish, tetapi dana saya tidak cukup. Misalnya saya dana ada 10 juta. Saya tidak bisa beli saham semua saham. Karena banyak saham yang mau naik, tapi dana saya 10 juta sudah habis di market. Jadi saya mau membagikan kepada kalian supaya kalian bisa ikut profit dengan saya. Jadi kalian boleh follow saya, join saya, lihat. Kalau di member itu lebih enak lagi. Kalau member saya kasih harganya lebih pas dan belinya di mana. Jadi kalau yang mau join member, silakan join member. Membernya nggak mahal, hanya 500.000 6 bulan. Itu saja. Jadi saya bagikan, saya sharingkan, dan di member saya itu sampai saat ini belum ada rugi. Jadi setiap kali saya posting, semua sahamnya naik. Memang ada yang turun juga, nggak masalah. Turun, saya bilang 5% saya cut loss. Jadi saya bilang cut loss saja. Karena nanti dari 5% itu kita bisa cari lainnya lagi yang bisa untung profitnya seperti ya 20%, 30%, 10%, macam-macam. Kalau mau trading kita 10%, 20% keluar, kita cari lagi yang lain. Jadi caranya gampang, siapkan cash, jangan ditradingkan lagi. Misalnya ini ada yang nanya saya Charon Pokpan. Charon Pokpan, dia beli di harga 5.300. Nah, sekarang saya juga mau bilang ya, kalau Anda mau saya bantu reviewkan saham sekalian mau menuju ke berapa, kalian harus kasih tahu saya kalian belinya di harga berapa. Jadi kalau yang orang nanya ini nih, dia bilang beli harga di 5.300. Jadi saya bisa kasih solusi buat dia. Jadi kalian kalau mau nanya, tulis belinya di berapa, nanti saya bisa tahu, oh kalian solusinya seperti ini, ganti ke saham ini. Nanti setelah jual, misalnya nih yang punya Charon Pokpan ini, misalnya jual, dia pegang cash ya. Saya sarankan dia ikut saya, mau trading di gorengan boleh, mau trading di blue chip boleh. Nanti saya setiap kali buat video, saya akan bagi-bagi saham-saham yang masih murah, kalian boleh beli. Dan kalau dia udah naik 5-10% atau 20%, kalian mau keluar, boleh keluar, ganti ke saham yang baru. Oke, kira-kira gitu aja. Saya akan mulai mereview saham-saham kalian semua nih satu-satu. Oke, pertama, Cepin. Dia bilang dia beli di harga 5.300. Oke, dia harga di 5.300. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya, kalau dia beli di harga 5.300, kita lihat apakah Cepin ini akan jebol dari support 4.800 atau dia besok bisa naik, atau dia besok naik lagi break resisten 5.400. Jadi diperhatikan, kalau dia break resisten 5.400, tidak ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan dia akan naik lagi menuju ke 6.000. Tapi setelah 6.000 harus dilihat lagi, karena market itu jalannya nggak bisa saya nentuin. Dia bisa aja di 6.000 dia turun lagi ke bawah. Jadi diperhatikan yang punya Charon Pokpan ini, kalau dia jebol di 4.800, menurut saya ruginya belum banyak, boleh cut loss dulu. Karena Anda bukan beli di harga 7.000. Kalau beli harga 7.000,
Anda mau hold boleh, Anda nanti average di bawah lagi. Jadi saran saya itu, kalau saran saya yang pertama ini 5.300, dia jebol di bawah 4.800, cicil jual bertahap. Misalnya 4.775 Anda keluar, 4.790 Anda keluar. Dia turun lagi di bawah 4.700 Anda keluar. Sebab bisa juga dia 47 dia balik lagi ke atas, itu bisa juga, bisa terjadi sering. Jadi bukan berarti support ini menentukan 100% dia bakal turun. Jadi diperhatikan, kalau saya yang punya ini saya cicil jual. Saya cicil jual. Kalau benar-benar dia di bawah 4.700 berarti dia lanjut ke 4.600 dan malah saya sudah buat dia mungkin menuju ke bisa ke 4.200. Jadi diperhatikan yang punya saham cara topan, kalau dia break resistance ini dia bisa naik lagi, betul. Dia bisa balik lagi naik ke atas, tapi harus dilihat juga. Kalau kita trading, saya udah keluar, pasti saya udah keluar. Saya ganti saham yang lain lagi. Jadi cara topan solusinya itu aja, di bawah 48 cicil keluar, kalau dia break resisten di atas 54, 57, kalau mau trading boleh dijual, ganti saham yang lain lagi. Oke, sekarang udah kira-kira cepin solusinya seperti itu ya. Sekarang saya mau bahas saham DMMX. DMMX ini dia nggak ngomong sama saya belinya di berapa. Saya jadi pantau, saya bilang jadi bisa solusinya begini aja. Kalau dia dijebol di bawah 1.500, dia akan lanjut turunnya ke bawah. Mungkin ke 1.300 atau 1.400 dulu lah. Jadi diperhatikan kalau yang punya DMMX, kalau dia jebol di sini dia turun, kalau dia naik ke sini dia nggak nutup kemungkinan balik lagi atau sideways, itu bisa juga. Jadi saran saya DMMX saya kurang suka karena menurut saya ini chance buat turunnya lebih besar dari chance buat naiknya. Jadi menurut saya DMMX ini cenderung turun. Saya buatkan tulisannya DMMX 60% ada kemungkinan turun. Ini disclaimer ya, ini belum tentu benar karena market ini bisa bolak-balik dia tiba-tiba. Tapi kalau saya nggak mau sentuh dulu ini DMMX. Jadi cenderung naiknya itu bukan 50-50 ya, kita sekarang udah bukan 50-50, ini udah 60-40, jadi turunnya lebih besar daripada naiknya. Udah kira-kira ini aja. Kalau sebab saya nggak tahu nih dia beli di harga berapa, jadi saya nggak tahu dia harus keluarnya di berapa dan ganti saham lain itu di harga berapa, saya juga nggak tahu. Sekarang saya mau bahas saham Goto. Goto ini udah sering saya bahas. Ini Goto dia beli di harga 340. Goto dia beli di harga 340. Ini udah naik, ya udah bagus ya. Goto seperti saya pernah bilang juga, tonton di video saya sebelumnya, tanggal 13 bulan 5, Goto saya bilang suatu saat dia akan naik dari harga IPO. Pasti ada sebagian yang nanya, kalau udah pasti akan naik, kenapa saya sendiri nggak beli? Saham saya udah banyak di saham-saham yang lain. Jadi dana saya ini tidak cukup untuk beli semua saham, 100 saham atau 200 saham di market. Jadi dana kita terbatas, karena dana saya terbatas, banyak saham yang bullish yang lain. Jadi saya mau sharingkan ke kalian supaya kalian bisa bareng untung profit. Jadi saya nggak bisa untung sendiri buat saya bagikan ke kalian. Jadi kalian ini bisa beli saham Goto, bisa nanti suatu saat jadi kalian untung. Jadi kalau review saya, kalau di harga, kalau yang nanya saya harga dia beli di harga 340, saran saya gimana? Saran saya jadi hold aja. Selama dia nggak balik di bawah 340. Jadi dia menurut saya nih sekarang, dulu saya pikir dia sideways di bawah, ternyata dia cepat naiknya lebih cepat dari ekspektasi. Tapi saya gambarkan ini garisnya ini naik. Jadi suatu saat dia akan naik dan ini naiknya lebih cepat dari dugaan saya. Bagus nggak Goto? Bagus. Kalian tenang aja, saham Goto itu pasti akan naik lebih dari harga IPO-nya. One day ya. Suatu saat ya, berapa bulan ke depan nggak tahu. Kalau yang mau invest silakan, kalau mau yang trading silakan. Nanti trading dia kalau naik di harga 440 boleh dijual dulu, nanti beli lagi di bawah, atau kalau dia udah break di atas resisten, udah jangan dijual lagi, Anda hold aja. Oke, berikutnya sekarang saya mau ganti saham BRMS.
BRMS ini saya udah pernah bahas juga, skenario 1 bullish, skenario 2 downtrend. Kalau di bawah 200 itu jadi downtrend, kalau dia turun dan dia naik lagi itu jadi bullish. Jadi BRMS gitu aja. Makanya kalau nanya, kasih tahu saya kamu punya modal di berapa jadi BRMS, jadi saya bisa kasih solusi keluarnya bagaimana atau di holdnya bagaimana. Oke, sekarang saya mau ganti saham DKFT. DKFT ini saya pernah bahas sebelumnya ya. Saya pernah rekomendasi buy di video saya sebelumnya. Sesuai jalannya udah. Sekarang dia naik, turun, dia naik. Tapi dia nggak dibawa turun, tetap garisnya udah sesuai. Dekat sama garis saya ini. Apa yang sekarang view-nya jadi ke depan bagaimana? Saya akan gambarkan lagi karena ini udah capai target saya. Kedepannya ini dijaga juga. Dia bisa turun sini, dia bisa naik lagi. Jadi target saya misalnya kira-kira ke target berikutnya 170. Jadi dipantau aja, jaga jangan sampai dia di bawah 140 ya. Jaga ini, kenapa saya bilang jaga? Karena kalau dia turun di situ, dia ngayun lagi dulu ke bawah. Kalau dia ngayun ke bawah bagaimana? Ya nggak masalah, nanti ujung-ujungnya dia bisa naik lagi. Tapi ini tetap harus dipantau. Jadi kalau yang trading misalnya udah profit nih, beli di bawah 120 yang saya waktu itu rekomend, dia naik, ya udah take profit lah, udah untung. Kita trading itu mau untung. Jangan serakah mau menuju sampai target yang saya tuju, target. Jangan, karena banyak kesalahan pemula, bahkan bukan pemula ya, yang trading udah tahunan pun juga banyak melakukan kesalahan. Target saya misalnya 200, dia mau sampai target baru jual. Tidak. Kita kalau udah beli di sini untung, kita boleh take profit, pindah ke saham lain. Jadi udah DKFT kira-kira ini aja, target berikutnya ke 170 atau dia kalau turun jangan sampai di bawah 140. Oke, kita berikutnya ke saham GZCO. Gosco ini saya pernah trading ini juga. Jadi ini saat ini saya buka panjangin lagi supaya kalian, ini udah di level support. Jadi kita jangan berharap dia jebol dari trendline saya punya ini 176 ini, kira-kira 170-an. Kalau dia break ke sini dia menuju ke 170. Kalau di bawah 170 dia udah jadi downtrend menuju ke 160. Jadi kalau yang punya Gosco harusnya kabarin saya juga beli di berapa, jadi saya tahu. Jadi ini nggak sesuai ekspektasi, dia naik, tidak turun, tidak naik lagi. Ternyata dia dibuang ke bawah, ini double topnya dia nggak break ke atas, hati-hati, ini cenderung menuju turun. Jadi ini menurut saya Gosco ini menuju turun, hati-hati, asal dia nggak di bawah 170. Kalau di bawah 170 dia downtrend, kalau dia dibantu ke atas lagi, kesempatan bisa jual, dia bisa naik lagi ke 200, boleh keluar. Jadi karena saya nggak tahu nih Anda beli di berapa. Kalau Anda beli di sini, ya seenggaknya udah dekat sama modal, Anda bisa cut loss atau bisa take profit. Jadi Gosco kira-kira itu aja, jangan di bawah 170, kalau naik jual. Sekarang kita pindah ke saham berikutnya, ESA. ESA ini sudah pernah saya bahas juga, jadi dia cenderung turun. Jadi chance-nya bukan 50-50 lagi, udah 60-40. Menurut saya 60 turun, 40 naik. Bisa nggak naik? Bisa. Karena saya bilang ini 40% naik. Jadi dia kalau naik, kita pun harus lihat dia naik, turun, naik apa tidak, atau apa naik lagi. Biasanya sih kalau kayak gini udah turun, ya turun lagi. Jadi dilihat aja, jangan sampai jebol di support. Ya supportnya inilah berapa ya? 1.000 ya kalau salah. Kayaknya udah dijebol support nih, kemarin saya udah bilang. Jadi ditonton aja, ini chance turun, ESA, saya nggak rekomend buy. Sebab itu saya bilang kalau mau nanya, tanya, selalu tulis kalian beli di harga berapa. Jadi saya bisa kasih solusi keluar. Kalau kayak gini saya udah nggak tahu. Kayak gini yang saya lihat ini cenderung turun. Oke, berikutnya saya mau bahas saham WinR, Winner Nusantara.
Winner Nusantara ini kalau saham begini udah pasti kita turun, dia downtrendnya parah sekali, tapi nggak nutup kemungkinan dia bisa tiba-tiba naik. Karena saham-saham kayak gini udah dibuang, ini bandarnya tiba-tiba mau ngangkat, jadi kalian perhatikan berapa hari ke depan, nggak akan tutup kemungkinan berapa hari ke depan dia bisa loncat lagi. Jadi kalau yang punya saham Win ini, sebaiknya kasih tahu saya belinya di berapa. Jadi misalnya kalau Anda beli di 122, jadi kalau dia turun, dia naik ke sini, ya itu saya udah bisa sarankan Anda untuk cicil jual. Andai kata Anda cicil jual, oh saya cut loss sedikit ya, rugi sedikit, tapi dia naik lagi, gimana? Gimana sih kalau udah kasih tahu saran, taunya dia naik lagi? Karena taunya saya disuruh jual rugi, nggak bisa ngomong kayak gitu Pak. Jadi kalau trading, kalau udah turun dia bisa naik lagi, itu Anda udah bersyukur. Jadi Anda nggak rugi banyak. Bisa jadi dia naik lagi, dia turun lagi ke bawah. Atau bisa lagi dia naik ke atas. Jadi saran saya hanya bisa memperkecil kerugian Anda. Market kita tidak tahu harganya naiknya turunnya ke berapa. Tapi yang saya bisa kasih solusi, ini masih downtrend. Ini bisa turun, bisa naik, bisa turun lagi ke bawah, dia balik ke 50. Jadi kalau dia dekat-dekat ke modal Anda jual aja, pindah ke saham lain, tunggu aba-aba dari saya nanti kasih rekomendasi saham yang boleh kalian beli. Jadi kalian beli pun juga nggak langsung naik. Jadi dia kalau saya rekomendasi beli tidak langsung naik, kecuali kalau saya beli yang buy on breakout, itu lain lagi ceritanya. Jadi kesimpulannya Win ini downtrend, kita nggak tahu keberapa. Kalau dia naik, ya kalau dekat modal, ya kita keluar. Kalau yang udah beli dari sini, ya udah susah lah. Oke, kita sekarang mau ganti ke saham ADMR. ADMR ini sudah saya sering bahas juga. Ada yang nanya saya, ADMR ini ada chartnya 2, ternyata dia breakout ke atas. Breakout ke atas pun juga belum tentu ini uptrend lagi ya. Karena saya melihat ini batu bara udah agak berat naiknya. Jadi bandar saya lihat distribusi, mereka jualan. Jadi hati-hati aja. Jadi selama dia main di atas 2.500, Anda aman. Kalau dia naik sesuai dengan chart saya. Ini chart saya ini naik, ini titiknya udah sama, garisnya di sini, dekat-dekat sini. Jadi kita berharap dia naik ke atas, jangan jebol support ke sini. Karena kalau dia jebol support ke sini, di bawah 2.000, nah ini dia ya, bisa balik ke 1.900, bahkan bisa ke 1.500. Jadi kita lihat aja ADMR ini, kita berharap dia naik. Kalau dia turun, ya baiknya kalau turun di bawah 2.000, ya kita keluarlah, cicil keluar lah. Jadi ADMR ini saya juga nggak dikasih tahu dia modalnya berapa, beli di berapa. Jadi saya nggak tahu solusinya kayak gimana. Tapi menurut saya kalau di bawah 2050 itu exit keluar. Kalau dia masih bisa naik terus, boleh ditahan dan dijaga di level Anda yang beli. Misalnya Anda beli di 2.500, dia naik ke 2.600, ya Anda boleh hold. Kalau dia turun balik ke 2.500 dan turun ke bawah, ya Anda boleh keluar. Oke, kita mau bahas berikutnya ke saham ISAT. Nah, ISAT ini ngasih tahu saya nih, dia beli di harga 7.000. Nah, ISAT ini masih uptrend. Dia beli di harga 7.000. Jadi kalau harga 7.000 ini dia kasih tahu saya ini, jadi saya bisa tahu lah. Dia beli di harga 7.000 ya. Jadi kalau beli di harga 7.000, saya bisa kasih solusi. Kalau dia naik di harga 7.000 dan dia naik lagi ke atas dan dia break di atas 7.400, Anda boleh hold. Kalau dia naik ini kan sudah ke 6.600 nih, udah deket nih sama kamu punya ini ya. Kalau mau cut loss, ya sayang juga ya, karena ini menurut saya ISAT ini masih uptrend, tapi Anda belinya tanggung ya di 7.000 ya. Jadi kalau member saya nggak pernah saran untuk beli saham-saham yang di dekat sini ya. Kita selalu beli di bawah, dia naik kayak kemarin nih, ada orang yang bilang dia beli di sini, dia udah keluar, nah itu bagus tuh. Jadi kalau saya sebenarnya ini distribusi ya, jualan saat ini. Jadi ISAT kalau dia kena 7.000 Anda mau keluar, silahkan keluar. Jadi kita nggak deg-degan dia turun lagi. Memang skenario 1 ini kalau berjalan dia bisa break di atas 7.000, itu bisa bagus. Tapi kan itu butuh waktu bulanan. Kita trading maunya 1 bulan jual, 2 minggu naik kita jual. Lebih dari 1 bulan kalau dia masih uptrend terus ya kita boleh tahan.
Jadi kita trading itu maunya untung 5%, 10% keluar, 20% keluar. Jadi kita beli, kita bisa kita hold, boleh. Kalau kita mau jual, kita lihat jualnya kita masuknya ke harga berapa. Misalnya kalau udah kemarin yang orang beli di sini, dia keluar, ya itu udah bagus, dia naik 5-10% dia keluar. Jadi kira-kira itu aja. ISAT, nanti saya mau rubah lagi sekarang ke saham. Jadi ISAT solusinya kalau mau jual deket-deket modal boleh jual. Jadi kalau mau jual boleh jual, nanti pindah ke saham lain. Kalau dia naik jangan salahin saya karena market itu bisa aja naik lagi. Tapi kalau kita nggak mau kan, kalau udah deket sini jual dia turun di bawah skena, masuk ke skenario 2 kan jauh gitu minusnya. Lebih baik Anda minus sedikit, Anda cari saham yang lain, nanti kalian bisa profit dari saham yang lain. Oke, sekarang saya mau ganti ke saham Digi. Digi ini sebenarnya bukan untuk pemula yang trading seperti ini ya, seperti saya bilang kemarin ini. Saya ada main saham Digi, tapi saya main untung 3%, saya keluar, karena saya belinya udah di akhir-akhir sini, dia naik, saya nggak uber sampai naik ke atas, kita keluar 3%, saya main cuma untung dikit lah, iseng-iseng aja. Karena kalau ini Digi udah naik 3 hari, jadi biasanya kalau udah 3 hari itu dia ada reversal ke bawah ya, tergantung lah marketnya. Jadi kalau saat ini bagaimana yang punya saham Digi? Saham Digi ini ada di level support kira-kira di harga 70 ya. Jadi nanti dilihat kalau dia 70 dia rebound balik ke atas, itu Anda bisa keluar ya. Jadi Anda keluar dekat-dekat modal Anda, makanya Anda harus kasih tahu saya belinya di harga berapa. Jadi saya bisa saranin keluar di harga sini. Kalau jebol di bawah 70 itu udah jangan masuk lagi karena dia akan turun ke bawah lagi. Jadi Digi ini cara keluarnya begitulah, tunggu dia balik ke atas atau kalau dia turun di bawah 70 udah exit, keluar aja. Itu keluar semua, Anda rugi, ya udah pasti rugi lah itu. Karena saham-saham kayak ginian tidak bisa dimainkan oleh trader-trader pemula ya. Bahkan trader yang udah main setahun juga udah jangan main kayak ginian. Ini saya trader yang main yang udah belasan tahun lah bisa main di saham-saham kayak ginian. Sekarang saya mau ganti ke saham Sliss. Sliss ini ada yang nanyain saya lagi, saya bilang waktu itu di video saya, ini kalau di bawah 100, ini saya baru buat ya, kalau di bawah 340, ini sebaiknya keluar aja, karena di Sliss ini nggak kuat naik ya. Dia turun, ini trendline saya kalau dijebol, ya udah itu udah keluar, itu udah selesai dia mainnya. Dia distribusinya udah keluar, udah selesai, dia nggak naik ke atas dan dia nggak naik ke atas. Tapi kalau dia besok naik, dia naik-naik lagi, itu lain cerita ya. Jadi trading ini harus dilihat hari per hari, bukan yang beli ditinggal. Jadi saran saya punya Sliss di bawah 340 keluar. Sekarang saya ganti Pegas. Pegas saya udah sering bahas. Pegas ini ngayun dulu ke bawah seperti candle saya sini dan dia di support sini. Jadi dia kalau dia di support sini baru saya nanti perhatikan lagi apakah dia balik ke atas atau kalau dia turun ya dia turun dulu ke bawah. Pegas cut loss nggak usah. Pegas ini masih bullish, jadi ini biasa lah koreksi. Sekarang saya mau saham ASA. ASA ini saya udah bahas juga. ASA tadi udah bahas ya, ASA, ESA. Ya, ASA ini cenderung turun. Jadi support 1870 diperhatiin. Kalau dia di bawah 1870, ya kalian exit. Ada chance naik nggak? Ada, bukan nggak ada. Tapi chance naiknya itu 40%, turunnya lebih gede. Jadi dipantau aja yang punya saham ASA. Kalian mestinya kasih tahu saya belinya di berapa, jadi saya bisa kasih solusi untuk keluarnya di berapa. Satu lagi ASLC. ASLC ini masih belum tahu jalannya ke berapa ya. Dia masih ya, tapi saya bisa bilang ini supportnya di 170-an, 178. Kalau di bawah 178 dia lanjut turun. Kalau di atas 198 berarti dia sideways, dia menuju uptrend. Jadi diperhatikan aja. Kalau dia di bawah ini dia turun. Kalau dia naik di atas, dia sideways di sini, dia berarti sideways menuju uptrend. Ini belum main, bandarnya saya belum lihat, nggak ada yang volume cicil beli, cicil jual nggak ada. Jadi
Diperhatikan aja, kalau dia break di sini, ya dia jadi uptrend. Jadi kira-kira gini aja ASLC. Nah, sekarang nih masa-masa kalian mau tahu rekomendasi saham saya ini apa. Jadi ini saya kasih rekomendasi saham gorengan. Anda boleh ikut, boleh, silakan. Saya juga punya saham ini. Kalian boleh ikut, boleh. Kalau kalian nggak mau ikut, saya carikan lagi nanti video berikut saya. Saya carikan yang blue chip. Karena blue chip yang saya punya itu udah pada naik semua. Saya tidak anjurkan untuk buy. Blue chip yang saya punya apa? Saya punya PNLF. Di member saya udah kasih tahu PNLF ini saya beli di harga 220. Ini saya sekarang distribusi jual, bukan rekomendasi buy. Jadi kalian bisa lihat ya. Ini udah bukan rekomendasi buy, tapi saya udah mulai distribusi. Di member saya, kalian tahu, saya ada beli di harga 220, saya rekomendasi buy. Kita sekarang take profit. Sekarang ada apa lagi? Saya PNBN. Ini saya juga punya saham PNBN. Rekomendasi saya udah jual, bukan beli lagi, karena waktu itu saya belinya di 800. Saya udah untung 100%. Saya cicil jual terus bertahap. Dia bisa nggak ke 2000? Bisa. Nggak ada kemungkinan tidak. Dia bisa naik terus. Tapi yang penting kita cicil jual mulai dari sekarang. Yang penting kita trading untung. Sekarang ada saham satu lagi. Apa? Penin. Saya ada nggak? Ada. Saya juga punya Penin. Jadi saya baru beli di harga 700. Dia breakout sini saya baru beli 785. Di member saya udah kasih tahu buy Penin 785. Sekarang saatnya jual, bukan saatnya beli. Jadi nanti kalau saya ketemu saham-saham yang bagus gini, saya akan bagikan kalian di YouTube saya. Tonton YouTube saya supaya kalian bisa profit bareng sama saya. Sekarang ada saham apa yang lagi tidur yang bisa kalian beli? Ini saya kasih saham gorengan 2. Karena ada yang nanyain saya juga saham Dewa ini. Jadi gimana saham Dewa? Ini Dewa masih tidur. Kalian kalau mau beli, jangan langsung beli gede ya. Karena ini saya juga punya. Jadi kalau kalian beli langsung 100 juta, 200 juta, bandar dibuang ke nol, saya nggak sukanya gitu. Jadi kalau Anda beli saham ini, kalian beli dikit-dikit. Kecuali saham bumi. Kalian mau masuk 1M, 10M, ya terserah. Karena jangan juga, itu 10M bandar bisa melihat. Jadi beli dikit-dikit, jadi jangan beli banyak. Jadi supaya saham saya punya dan saham member saya punya, itu tidak ikut-ikut turun gara-gara kalian. Ingat ya, kalian kalau mau beli Bumi dan Dewa, beli cicil dikit-dikit, beli 1 juta. Nanti diam besok beli lagi 1 juta. Cara belinya begitu. Jangan langsung beli 100 juta, 200 juta, 1M, 2M, 5M. Bandar ngelihat, bandar buang ke bawah, saham saya jadi turun juga. Jadi kalian perhatikan, Dewa ini volumenya kecil, ini gorengan. Jadi kalian boleh beli dikit-dikit. Beli dikit-dikit ya. Misalnya ini ada, misalnya yang nonton ini ada 100 orang. Anda 100 orang beli 10 juta, 10 juta, 10 juta, bandar akan melihat. Jadi akan merugikan saya dan member saya. Jadi kalian beli dikit-dikit, hari ini cicil beli 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Nanti dia sudah naik, kalian boleh keluar. Kalau naik ke 70, 60-an, kalian boleh keluar, boleh pindah, nanti kita ke saham-saham yang lain. Dan begitu pula juga Bumi, Anda boleh beli, nanti cicil bertahap, nanti kalau dia jual naik ke 80, Anda boleh keluar, atau dia naik ke 70, Anda boleh keluar, terserah, bebas. Yang penting kita beli, naik, profit, kita untung, kita jual. Jadi kira-kira ini aja, karena udah panjang sekali videonya. Jadi kalian kalau mau nanya saham, pertama, kasih tahu Anda beli di harga berapa. Kalau kedua, kalian kalau mau untung, kalian bareng join sama saya, beli 2 saham ini, Dewa dan Bumi yang saya rekomendasi, supaya kalian bisa nanti naik profit bareng sama saya. Jadi kalian kalau mau profit bareng sama saya, dana Anda yang Anda punya, misalnya dana punya, Anda sekarang punya cash 10 juta. Karena mainkan saja 10 juta itu ikut trading dengan saya. Jadi 10 juta itu misalnya beli Dewa atau Bumi naik, untung 1 juta, keluar. Nanti jangan beli saham yang lain, ikutin saya, YouTube saya. Nanti setiap film YouTube saya akan saya rekomendasikan saham-saham. Kalau sudah untung kalian jual. Kalau udah jual jangan langsung beli saham yang lain. Ikutin YouTube saya lagi. Saya ada rekomendasi saham apa. Jadi kalian ikutin supaya kalian untung nanti 6 bulan ke depan sekalian bisa untung. Oke, kira-kira itu aja. Good luck.
Semoga kalian bisa untung bareng sama saya.